Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar, mau akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar lagu atau mungkin pernah menyanyikan lagu ini ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu itu ya. Kalaupun belum pernah, mungkin kali inilah mendengarkannya. Ya, atau mungkin sering kita menyanyikannya dengan satu hati, yaitu kita mengasihi Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah yang pertama ya, kita itu benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa kita seperti itu ya? Apakah kita memang benar-benar mengasihi Dia? Atau jangan-jangan sebenarnya kita tidak mengasihi Dia? Ya, karena kadang ya, lain di bibir, lain di hati. Itu kehidupan dan kecenderungan manusia. Kenapa Bapak Ibu saya mengatakan yang demikian? Karena sering kali ketika kita ngomong aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan nyatanya tidaklah demikian. Ya, misalnya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, seberapa banyak kita rindu menyenangkan hati Tuhan jika kita memang mencintai Tuhan. Bukankah kita sebagai orang yang mencintai, kita pasti rindu menyenangkan orang yang kita cintai, bukan? Tapi di dalam praktek kehidupan kita yang berkata mencintai Tuhan, tapi seringkali kita tidak menyatakan, mewujudkan cinta kita itu kepada Tuhan. Jika memang kita cinta kepada Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang melakukan firman Tuhan? Jangankan melakukan ya, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita melakukan itu? Orang yang mencintai, dia akan rela melakukan apapun demi yang dicintainya. Tuhan kadang minta kita sederhana, baca, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang dengan sadar dan kerinduan setiap hari memberikan kesempatan ya untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Rindu diperbaharui oleh Tuhan. Belajar taat ya. Misalnya aktif ya di dalam persekutuan, aktif dalam ibadah. Dari sini saja kita sudah kelihatan kualitas cinta kita kepada Tuhan. Apakah benar kita mencintai Tuhan? Terlihat kok dari seberapa kita punya kerinduan membaca firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya. Terlihat seberapa aktif ya kita bersekutu, beribadah. Walaupun itu bukan jaminan, tetapi paling tidak itu salah satu bukti yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ketika kita memang benar mencintai Dia. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sekalipun kita tidak menyukainya. Tapi karena demi yang kita cintai, kita pasti rela melakukannya.
Menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah kita mencintainya? Dan sudahkah kita membuktikannya? Pertanyaan yang kedua, apakah kita mencintai Tuhan? Kita perlu bertanya, apakah Tuhan merasa dicintai oleh kita dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jangan sampai ketika kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranku, dan Tuhan berkata, iya sih, tapi aku tidak merasakan kasih cintamu itu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, seringkali mudah sekali kita berkata cinta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak merasakan cinta kasih kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, seringkali jauh dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Menarik sekali di dalam teks ini yang kita boleh baca. Ketika firman Tuhan berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan dapat dipahami sebagai Engkaulah yang menyenangkan hatiku. Engkaulah kesukaanku. Engkau menyenangkan hatiku. Sudahkah hari ini Bapak Ibu Saudara kita menyenangkan hati Tuhan? Atau justru kita lebih sering mendukakan hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Sebagaimana orang tua kepada anak ya, seringkali kita sebagai orang tua merasa ya, anak-anakku kenapa begini ya? Kok seringkali mendukakan hati ya? Apakah karena kenakalannya ya? Karena ketidaktaatannya, atau hal yang lainnya. Seringkali kita merasakan demikian, dan itulah yang kira-kira juga dirasakan oleh Tuhan Allah kita. Bukannya menyenangkan hatinya, tetapi seringkali kita melukai hati Tuhan. Apakah itu dengan perkataan kita, sikap hidup kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita meresponi undangan Tuhan, baik dalam ibadah, dalam persekutuan. Berapa banyak hari ini kita memberi waktu untuk Dia? Berapa banyak di antara kita memberikan diri kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya? Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, mari kita buktikan. Mari kita nyatakan. Dan mari kita melakukannya dan memberikannya yang terbaik bagi Dia. Yesus kenapa demikian? Karena Dia mau taat kepada Bapa. Dia rela tinggalkan kerajaan surga. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba yang taat sampai mati. Sehingga ketika Dia memberi dirinya, Allah menyatakan, Engkaulah kesukaanku. Engkaulah yang kukasihi, karena Engkaulah yang menyenangkan hatiku. Bukankah kita juga rindu ketika kita pulang, ketika kita ada, Tuhan berkata, Engkau yang kukasihi, Engkau yang menyenangkan hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang saya lakukan ini Tuhan senang tidak ya? Mungkin itu salah satu pertanyaan yang terus perlu kita lakukan dalam kita mengambil keputusan, dalam kita mengerjakan sesuatu yang menjadi pilihan kita hari ini. Coba ditanyakan, apakah Tuhan senang ketika saya melakukan ini? Apakah Tuhan senang ketika saya berbuat seperti ini dan seperti itu? Apakah Tuhan senang ketika saya mengatakan demikian? Apakah Tuhan senang ketika saya meresponi hal-hal yang demikian? Mungkin itu akan menolong dan memampukan kita untuk melihat bagaimana kita bisa dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap butuh Allah Roh Kudus untuk menolong memampukan kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita senantiasa belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita untuk kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Ampuni kalau kami masih sering melukai, mendukakan hati-Mu. Dengan perkataan kami, dengan sikap hidup kami, dengan cara kami berespon akan panggilan pelayanan yang Engkau berikan. Ampuni ya Tuhan, yang sering kali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan senantiasa memperbaharui dan memperbaiki diri kami, sehingga setiap kami Tuhan sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, pimpin dan biarlah kami hidup senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk kesehatan kami, kiranya Tuhan juga memberkati, memelihara dan menyertai, sehingga setiap kami Tuhan diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.